Maukah kamu maafin dia? Maukah kamu buka hati lagi buat dia? Maukah kamu nerima dia lagi? Iya, kayak dulu lagi. Gak semua hal harus dipaksa, dan gak semua hal juga harus berjalan dengan seperti sedia kala. Emang kadang kalau gak ada kata menyesal, itu gak ada efek jera. So, readingan kali ini adalah general reading, khusus untuk kalian yang gak kontekan sama sekali dengan orang itu, melainkan kita hanya kepo dia dari jauh lah gitu istilah katanya. Jadi kita lihat ya, here we go. Orang yang udah nyakitin kamu, orang yang udah ninggalin kamu, orang yang udah sengaja dia tahu dia salah, tapi dia ngehindar dari kamu, atau justru dia malah membalikkan fakta kalau ternyata semuanya ini karena kamu, aku kayak gini, aku tuh selingkuh karena kamu, atau gimana gitu. Padahal harusnya diintrospeksi dulu, harusnya dia bisa ngeredam semua emosinya dulu. Dan you know what, dia malah balik lagi ke kamu, ingin rujuk kembali, ingin keadaan seperti sedia kala, tanpa tahu luka kamu udah separah apa sih. Readingan ini untuk khusus kamu, kalau kamu ngerasa ini resonate, atau kamu ngerasa kayak emang di posisi yang aku udah bilang di awal tadi, silahkan tonton terus kalau emang ini cocok buat kamu. Tapi kalau misalkan kamu lagi kondisi tidak seperti ini, tolong skip video ini karena emang ini bukan buat kamu. So, here we go, kita lihat dulu kondisi orang tersebut saat ini ya, atau keadaannya deh. Aku ngerasa orang ini setiap harinya ya gak setenang saat sama kamu sih, gak se-enjoy saat sama kamu sih. Hidup dia tuh gak semudah saat sama kamu. Dia tahu hidup sama kamu itu mudah, hidup sama kamu tuh kayaknya penuh kemudahan gitu, kegampangan. Maksudnya kayak apa-apa aja yang kalau dilakuin tuh terasa ringan gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah nggak sama kamu dia ngerasa semua itu berat. So kita lihat di sini keadaan atau kondisi dia saat ini adalah King of Wands. Dia masih dengan egonya. Dia ngerasa kalau dia masih jadi king. Dia masih belum mau menurunkan egonya. Dia masih belum mau let's say mungkin saat ini kenapa sih masih lost contact dan gak ada ya komunikasi apapun gitu, satu patah dua kata pun gitulah pokoknya. Karena dia masih tetap ngerasa kalau dia benar, dia masih membenarkan egonya, dia masih ibarat kata tuh dia masih belum mau turun lah dari bangku ini gitu. Dia masih menoleh ke arah lain gitu, yang dimana sebenarnya dia tahu, dia udah mulai paham, dia udah mulai kayak, gue kenapa nih, kok gue tiba-tiba kepikiran tuh orang gitu. Maksud orang itu kamu maksudnya. Apa ini yang salah dari diri gue atau dari diri dia? Kayak bisa jadi juga sebenarnya dia tahu, dia udah paham kalau dia salah gitu, atau dia keliru pada saat itu, atau dia dengan sengaja menyakiti kamu. Dia tahu, dia paham itu, tapi dia masih ngerasa kayak ya sudahlah, itu kan cuma kayak gitu doang gitu. Misalkan dia dengan egonya, ya itu, dia masih egois ya, masih keras kepala. Tapi kalau dibilang secara energinya dari King of Wands ini, sebenarnya dia pengen banget sih buat komunikasi lagi sama kamu. Dia pengen banget menemui kamu lah. Adalah rasa rindu, gak mungkin enggak sih dari King of Wands ini. Terbesit adalah di hatinya dia tentang kamu. So kita lihat lagi dari kartu yang udah aku shuffling. Nah, Queen of Wands, kondisi dia saat ini selanjutnya ada Queen of Cups. Queen of Cups di sini yang aku bilang tadi, dia adalah rasa rindu, dia masih adalah perasaan besar itu. Dia masih ngerasa kalau kamu
masih butuh dia. Dan dia seperti kayak ngodein ke semesta kalau semesta, aku tahu kok dia masih butuh aku, karena aku juga sebenarnya ya masih butuh dia sih gitu. Jadi kayak dia mau sama kamu, masih mau banget, masih butuh kamu banget sebenarnya. Tapi yang aku bilang tadi, dia masih belum mau turun dari bangku. Lihat aja, di awal dia masih duduk di bangku ini. Nah ini juga di sini dia masih duduk di bangku, sama-sama masih duduk di bangku. At least aku ngerasa orang ini masih tetap akan terus ada di egonya dia untuk saat-saat ini ya, atau kondisi saat ini ya. Sekarang ini masih dia masih tetap ada di kondisinya dia sekarang. Kalau emang dia kondisi sekarang dia nggak mau minta maaf ke sama aku, dia masih ego, dia masih mementingkan dirinya sendiri, ya iya karena dia masih ngerasa benar gitu, ngerasa kalau perbuatannya dia kemarin itu nggak ada salahnya sedikit pun. Queen of Cups, walaupun dia tahu juga kalau dia masih butuh kamu, ataupun sebaliknya. So kita lihat lagi, Wheel of Fortune. Sebenarnya kesadaran itu udah melekat di hidupnya dia. Sebenarnya dia udah tahu yang aku bilang di awal, dia udah tahu, dia udah sadar, dia udah mengerti gitu udah mengerti gitu akan yang terjadi dengan kalian gitu sebelumnya. Contohnya gini, misalkan ya, nggak semua sih, tapi misalkan aku ada dengar kata kayak gini, ya udah sih aku kan deket sama dia cuma teman doang, atau aku kan udah coba ngejelasin ke kamu tapi kamu nggak mau maafin aku, ya sudahlah gitu, aku pergi aja kalau kayak gitu. Kalau kamu nggak mau nerima aku lagi ya nggak apa-apa. Tapi dia masih sayang, dia masih butuh kamu, dan kayak terbesit mungkin di hati kamu kayak, bisa ya lo kayak gitu, lo nggak mau minta maaf sama gue atau bujuk gue kek atau apa kek. Nggak ada pun, ada nih beberapa mungkin kalian masih tetap bersama dengan orang ini. At least aku ngerasa ketika kamu di malam hari gitu ya sama orang ini, kamu mungkin masih konteksnya suami istri, dia asik aja tidur gitu, sedangkan kamunya nangis kayak apa, walaupun gak ada suaranya, tapi kan setidaknya adalah bujuk membujuk gitu kan. Kamu pengen itu sebenarnya. Tapi di sini mungkin dia belum mau gerak, atau mungkin akan bergerak karena ada Wheel of Fortune. Semoga sih dia akan bergerak ya. Semoga dia akan bergerak. Ini kondisinya dia. Kita lihat untuk yang di bawah ini kondisinya kamu saat ini. Harapan kamu terus berdoa yang terbaik untuk hubungan kalian. Atau kalau kamu masih bersama dengan orang ini, kamu terus berdoa, kamu terus meminta kepada Tuhan kayak, bukakan pintu kesabaran untukku seluas mungkin. Berikan dia hidayah, berikan dia kesadaran yang lebih tinggi lagi, supaya dia tahu kalau ini loh hati istrinya masih sakit, butuh obat, butuh ini, butuh itu, ibaratnya butuh disembuhkan. Atau kamu juga terus-terusan berdoa supaya suami kamu itu sadar. Mungkin beberapa sebagian yang baca reading ini, semoga suami kamu atau istri kamu tuh cepat pulang, cepat temui kamu lagi. Nggak perlu lah minta maaf lah gitu. Mungkin kondisi saat ini kamu butuh kalau dia tuh sadar, dia tahu kalau dia salah, ataupun kalian kemarin sempat ada salah komunikasi atau miskom. Intinya sih di kondisi kamu saat ini, kamu masih tetap akan terus berdoa untuk ibaratnya untuk kebaikan kamu lah sama dia. Good jobnya kamu itu gitu ya, masih tetap terus doain orangnya. Kemudian kondisi kamu lagi kan Two of Cups, kamu masih sayang, kamu masih cinta, makanya kamu bertahan. Aku nggak ada ngelihat di sini alasannya anak atau apa ya, nggak, karena kamu benar pure cinta dalam diri kamu, dalam diri hati kamu ya. Kamu punya rasa yang besar, tapi juga jangan terlalu besar dari orang yang kamu cintai ini. Jadi cinta kamu besar, orang itu juga harus besar cintanya ya. Two of Cups di sini.
kondisi kamu. Kemudian kondisi kamu apa lagi? Ya, Eight of Swords. Kamu masih ngerasa kamu akan tetap terus ada di hubungan ini. Kamu masih ngerasa kalau kamu masih layak untuk bersama dengan orang ini, walaupun mungkin kesalahannya dia apapun yang tadi di awal menyakiti kamu, mungkin ada yang diselingkuhi atau emang disepelekan atau apa gitu ya. Intinya sih di sini Eight of Swords membuat kamu tidak bisa bergerak. Kamu nggak bisa bergerak, kamu nggak bisa pindah lain hati gitu, boro-boro pindah lain hati. Buat move on aja kayak begitu sulit gitu ya semesta untuk aku gerak, karena emang dasarnya kamu ini sayang banget gitu. Oke, ini kondisi kalian. So kita lihat sarannya di keadaan kamu yang saat ini ya. Sorry. Kita lihat saran. Kamu diminta oleh semesta untuk deep breathing. Tarik nafas dalam-dalam, kemudian buang nafas. Tarik nafas lagi, buang lagi. Terus seperti itu. Karena dengan adanya kamu bisa melakukan tarik nafas, buang nafas itu melegakan kamu lah setidaknya. Ya. Perbanyak dengar perasaan kamu sendiri. Ya. Yang di deepnya kamu, yang di dalam hatinya kamu. Coba untuk tidak terlalu mendengarkan isi kepala kamu, tapi dengarkan isi hati kamu. Ya, isi hati kamu bilang, aku capek, aku sakit, aku butuh orang yang benar-benar sayang sama aku, benar-benar sama effortnya sama aku. Tapi otak kamu pikir gini, isinya gini. Tapi kan dia udah baik sama aku, tapi hubungan ini udah terlalu lama, atau tapi ini tuh hubungannya udah suami istri atau sudah menikah, aku tidak boleh tinggalkan dia dan segala macamnya. Itu justru salah sih buat aku ya. Apalagi mungkin kasusnya KDRT atau perselingkuhan, yang sebenarnya untuk berhasil sembuh dari kedua tindakan tersebut, wallahu alam bishawab, kalau Allah nggak nakdirin mereka buat berubah, itu agak sulit ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin kata Allah. So, ini readingannya untuk kalian, untuk kamu yang emang resonate sama cerita ini. Kalau kalian mau join ke personal reading, kamu butuh curhat-curhat sama aku, 100.000 per 5 pertanyaan kamu bisa dapatkan di deskripsi box bawah ini. Mumpung lagi promo, yuk curhat. Bye.